Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Perencanaan Pembelajaran Sistem dan Teknologi Informasi. Pendekatan, metode, dan model dalam pembelajaran. Dosen pengampu, Bapak Nur Wahid Abdul Majid, SPD MPD. Dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran STI, 4B PSTI. Saya Ira Nurmala dengan NIM 2008018. Saya Nurliza dengan NIM 2006969. Saya Amanda Safira Sudrajat dengan NIM 2009714. Saya Indira Hamawati dengan NIM 2009249. Pokok bahasan yang pertama adalah pendekatan problem solving, yang kedua metode problem based learning, dan yang ketiga pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan problem solving merupakan suatu cara menyajikan pelajaran dengan mendorong peserta didik untuk mencari atau memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Contoh langkah pendekatan problem solving ada 6. Yang pertama merumuskan masalah, yang kedua menganalisis masalah, ketiga mengembangkan beberapa hipotesis, keempat mengumpulkan data, kelima menguji beberapa hipotesis, dan yang terakhir merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pendekatan problem solving. Kelebihan ada 5. Yang pertama, merupakan teknik yang bagus untuk mengamati isi pembelajaran. Yang kedua, belajar dengan pendekatan problem solving adalah belajar yang penuh makna. Ketiga, dapat menimbulkan motivasi belajar bagi siswa. Keempat, siswa belajar mentransfer konsep dan prinsip matematika ke situasi baru. Yang kelima, mengajarkan siswa berpikir rasional dan lebih aktif. Kekurangannya yaitu ada 3. Yang pertama, memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, dapat menimbulkan frustasi jika penyajiannya terlalu cepat. Dan yang ketiga, manakah siswa yang tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan diri. Metode problem based learning merupakan metode yang umumnya akan mengenalkan kepada siswa suatu keterkaitan antara kasus atau suatu masalah yang terjadi di dunia nyata dengan materi yang sedang dibahas. Metode ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi di dunia nyata. Metode ini akan melatih siswa untuk berpikir kritis serta menemukan solusi dari suatu kasus. Langkah metode problem based learning yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individual dan kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ada kelebihan dan kekurangan dari metode PBL. Kelebihan itu ada 4. Yang pertama, problem based learning atau PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja. Yang ketiga, memotivasi internal siswa untuk belajar. Dan yang keempat, dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Adapun kekurangannya ada 2, yaitu manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan diri bahwa masalah yang dipelajari itu sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, sehingga mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang dirancang pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah agar siswa mendapat pengetahuan penting. Dengan demikian diharapkan siswa mahir dalam memecahkan masalah, memiliki model belajar sendiri, dan memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Model pembelajaran berbasis masalah sebaiknya memenuhi kriteria kompleks, struktur tidak jelas, terbuka, dan autentik. Prinsip dari model PMB ini yang pertama adalah konsep dasar atau basic concept, yang kedua pendefinisian masalah, yang ketiga pembelajaran mandiri, dan yang keempat pertukaran pengetahuan. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari model PBM ini. Yang pertama, kelebihan ada 5. Yang pertama, terjadi interaksi yang dinamis antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa. Yang kedua, siswa memiliki keterampilan mengatasi masalah. Yang ketiga, siswa memiliki kemampuan untuk mempelajari peran orang dewasa. Yang keempat, siswa dapat menjadi pembelajar yang mandiri dan independen. Yang terakhir, yang kelima, siswa memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Adapun kekurangannya ada 2. Yang pertama, memungkinkan siswa menjadi jenuh karena harus berhadapan terus secara langsung dengan masalah. Yang kedua, memungkinkan siswa dalam kesulitan memproses sejumlah data dan informasi dalam waktu singkat, sehingga pembelajaran berbasis masalah ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.